Selamat datang di POD Podcast Orang Dalam. Karena hidup akan lebih mudah. Ingat siaran bro, Karena ingat hidup siaran. akan lebih mudah Kalau ada orang dalam, ingat ke siaran kan bro, kayak kertas gini di dia. Iya, kalau di siaran mah ada nggak pakai kamera bro. Kita baru balik lagi nih setelah kita kemarinnya dipecat di radio terbesar di Indonesia. Di Indonesia dan tapi memang terbesar sih dulu salah satu. Mungkin Kemarin kita pas waktu nyoba-nyoba siaran di radio kita bahas musik ya. iya kan radionya juga nyetel musik. Yoi, itu lagi bukannya dakwah. Itu lagi masa-masa pandemi itu nggak akan lupa. Kita berdua waktu kemarin nih ngisi acara di Purwakarta ya, acara salah satu stasiun program radio. di radio lah. Sekarang kita balik lagi di podcast. Ngapain nih kita bro sekarang? Nggak tahu saya. Usum-usuman gitu soalnya orang Ini karena ada teman-teman ngajakin di sini. Jadi syuting bro. lagi musim gitu Nah, ya. kita apa, gimana Lagi kita musim bisa gitu lepas dari pakai podcast. mic nukara dia bro gitu Lagi dua musim. mic. Ker usum gitu. Iya, kita bab inilah apa kalau bahasa ininya bahasa Sundanya itu lok buruk milu mijah. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih buat episode kali ini? Perdana kan nih. Nah. Ini kita nih Podcast orang dalam. tahunnya gini tuh tahu soal apa Enggak, coblak aja ngobrol gitu. aja ngobrol. Namanya kan POD ya, Podcast Orang Dalam. Nah, Kita bahas aja ya itu dia istilah orang dalam. Orang dalam nih konotasinya sebenarnya udah lumrah di kita ya. Ada di kamus kamus besar bahasa Indonesia tuh orang dalam tuh ada istilah orang dalam. Orang dalam tuh bisa sebuah suku yang ada di pedalaman, kan ada suku orang dalam. Tapi kalau di secara umumnya kita Lingkup bro. istilah orang dalam itu konotasinya selalu negatif. Menurut lo gimana? Nepotisme. Ya, diantaranya. Lingkup saudara, lingkup satu pekerjaan, ya kekerabatan. Tentang kepentingan lah intinya. Tentang Biasanya kalau kepentingan. ada yang kerja gitu ya. Tapi emang apa ya bro? Butuh orang dalam. Orang dalam. Selama ini kan nyampe segede gini, nyampe umur berapa ya sekarang? Ya, usia pokoknya. sampai usia sekarang dari dulu Ya. pindah ya profesi kayak gini sampai sekarang. Lu pernah ngerasain nggak? Maksudnya Pernah, dibantu bro. dengan si orang dalam ini Jujur gitu? pernah. Gue juga pernah sih. Jujur pernah dibantuin, Dia jujur juga pernah kalah bro. Kerja. Kalah orang dalam. Oh iya, dikalahkan karena orang dalam. Pernah, gue juga pernah kayak gitu. Yoi. Kerja, kalau kerja dulu pernah sih dibantuin gitu, ada orang dalam. Dan kerja itu juga di lingkup pekerjaan sih sebenarnya kalah sama orang dalam juga. Nah, gini bro, kan tadi gue bilang nih profesi ya, profesi yang selama ini yang udah dilalui gitu. Dari lingkup manapun sih bro, semua ada. Ya, iya. Gue sekarang kayak di Bukan pekerjaan aja sebenarnya. bro, dari olahraga apapun nih, kayak Musik sekarang, juga ya, ada. Ya itu dia. Misalnya kita nih punya band nih kecil nih, selalu kalah terus sama orang dalam karena ada kedekatan dengan orang dalam, istilahnya CEO-nya. Akhirnya si band yang punya kedekatan inilah yang bisa. Nah, ini dia. kayak gitulah. Ini buka line telepon nggak bro? Enggak. Kita belum masang soalnya. Jadi orang dalam itu ada siaran radio siaran, ini enggak apa. Kita mau mengisi berkarya aja lah. Yoi, Karena yoi. usia-usia segini tuh udah bukan ini lagi ya, bukan Kita produktif kayak lagi gini, di kayak gini nih usia kerja. Yoi, berkegiatan formal. kayak gini nih, berkegiatan kayak gini kita kalah orang dalam apa gimana nih? Jadi Bisa begini. jadi kalah orang dalam karena kita begitu. Coba kalau kita tidak jadi Yoi. ada orang dalam, Yoi. punya kekuatan orang dalam, mungkin kita bisa jadi sekda. Bisa disimpulkan nggak bro? Apa? Yoi, disimpulkan bro. Lu juga bisa jadi apa kayak Iya sih, kalau ngelihat ada mungkin ya sebagian. Jadi jenjang akademis tuh penting nggak sih sebenarnya? Kalau kata lu gitu, penting nggak sih? Kalau buat sekarang pentingnya buat untuk kita punya wawasan aja sih sebenarnya. Oke. Walaupun itu nggak terlalu ini. Lebih untuk saling mengenal gitu ya, bersosialisasi aja Iya, gitu. sebenarnya di lingkungan sekolah kalau gue menekankannya dari dulu kan apa ya, gue tuh sama sekolahan tuh yang penting punya teman sebanyak-banyaknya aja. Mau pintar mau enggak itu mah urusan nomor 2, yang penting
jejaring Pernah sekolah nggak tuh. lu Apaan? terakhir akademis lu apa sih? Gua kuliah Kuliah Ah. apa? S1, D3. S2. Oh, D3. D3. Gua di sebuah kampus lumayan ternama sih, sebenarnya punya nama. Iya kan? Polbis lain. Ayo, Ustaz Bah. PAP tapi sekarang udah bubar itu dibubarin karena lubang narkoba. Oke. Nih, lu taruh aja. Misalkan title lu D3 ya, di Madya ya. Kayak ngelihat mungkin sepintas atau selama ini ya lu melihat ada orang yang menjabat gitu. Misalkan dia hanya Lulusan dia di bawah lulusan SMA. itu. Terus ada yang apa ya, profesi atau karirnya tuh lebih baik dari lu. Perasaan lu gimana? Perasaan mangkal sih ada pasti. Ya contohnya lah kepala apa ya di pemerintahan, Ya, mungkin kepala daerah yang Oke. lulusan SMP, Nah. menteri, ya itu mah banyak sih sebenarnya itu kayak Jadi gitu nggak udah bisa jadi hal belum. dipungkiri ya istilah orang dalam ini Mungkin tuh, ada keterlibatan si orang dalam Nah. tanda kutip itu berarti keterlibatan orang dalam itu sangat menentukan ya. menentukan karir Anda dong. Iya Yoi, dong. yoi, yoi. Ya banyak lah ya teman-teman di sini juga tim pasti Iya. ya pernah mengalami gitu. Gue juga pernah memanfaatkan keadaan si orang dalam tersebut. Jadi gimana tuh? Lu setuju apa kontra nih orang dalam? Tapi kalau menguntungkan setuju gitu. Iya. Kalau nggak ini realistis aja lah. Apalagi itu sob. Yoi. Ya kalau menguntungkan ya setuju. Yoi, berarti. Kalau Itu pas ya, kalau poinnya ngerugiin itu ya. saya ya Poinnya itu Iya. ya orang dalam tuh itu pun kalau ada di depan konotasi gua sih. negatif tuh kalau merugikan kita ya. Enggak, kalau ada di depan gua sih maksudnya. Kalau orang lain mempergunakan itu bodoh amat. Nah itu dia, berarti yang kalau yang menguntungkan kita juga itu kita tolerir berarti ya. Ya mau gimana lagi. Sekarang itu tuh bisa dibilang nepotisme nggak sih kayak gitu? Iya, tapi kita kan lo tau lah bro sekarang dia ngebahas politik ulah sih. Baik lah. Baik, Gas kulit politik. Gejolak. Kulit politik sih ini politik. Gejolak ya, gejolak sekarang itu wah ini nepotisme Pak. Gue berpikir sih ya gue ngalamin waktu itu masih SMP kan, ke reformasi kayak Ya. begitu, wah nepotisme. Ya, gini, memperjuangkan gini. itulah. Mungkin waktu itu secara naif ya gue tuh berpikir bahwa sesuatu sistem atau yang ada di hidup kita sekarang ini tuh ada yang bersih gitu. Gue berpikir senaif itu dulu tuh. Wah ada nih pemerintahan yang ini, sistem yang ini yang bersih. Berpikir seperti Ya itu. tahu mah. Itu beranjak mengalami karena terjun ya ke dalam dan akhirnya harus meniti karir ke sana kemari gitu. Akhirnya apa sih ya gitu? Enggak gitu. Iya. Sekarang koar-koar juga Ternyata apa yang diperjuangkan udah itu dari dulu kita tuh kayak begini. Udah mengakar. Iya, Bisa susah sih sebenarnya. Mungkin sekarang gimana ya yang koar-koar itu kalau kata gue sih dia tuh apa belum pernah ngalamin. Belum pernah ngalamin kayaknya mah. Nah itu dia. Setelah Jadi udah kalau keluar, gue ternyata dia dengar ngalamin sekarang, sendiri malahan. sekarang gitu yang kayak begitu, wah ini nih nepotisme gini. Kalau kata gue sih masih nggak akan bisa. Waduh, Itu udah daerah. menggurita. Iya. Kalau kata gue dari tingkat daerah nyampe Jadi sebuah teriakan itu kewadukan. Iya. Akhirnya mah ya. Kurang demo anjir 98 ya. Ugurowokan, Nah. hapuskan KKN, turunkan Iya. Soeharto. Senaif-naifnya kita Ternyata dulu mungkin sama pas. saja. Nah itu. Mau modar dikejar-kejar tentara. Saya ditembakin peluru karet. Anjing. Apa ya istilahnya mereka yang dulu berjuang mungkin kalau ya tadi orang dalam itu ada tawaran dari orang dalam udah duduk di ini. Kadang orang dalam itu nggak selalu di lingkup pekerjaan aja sih. Oh parah bro. Contohnya gini bro, kita masuk klub malam nih. Yoi ngalamin Gembel nih, Yoi. gembel ya. Tapi yang dugem gembel. Akses. Kan otomatis akses. Yoi. Itu zaman-zaman Ngontek-ngontek PR-nya, ayo pripas deh, ada pripas zaman baheula. itu ya zaman-zaman Iya, kan itu kita tuh, ya kalau nggak ada orang dalam kita lu juga sama gua juga pernah ngalamin kan dulu. Pakir pripas itu 2006-an lah kayak begitu ya. Dulu istilahnya pripas. Kalau di sini sendiri nih, ya maaf nih walaupun kita anjir networknya ini ya. Kalau nggak ada orang dalam ngaku ormas. Dari mana? Dari ormas A. Langsung security langsung malam
jauh di jero ribut. Nah itu ya berarti berpengaruh. Poin yang kedua, poin yang pertama tadi kan ternyata itu orang dalam tuh negatif positifnya ya gimana, keuntungannya apa buat kita gitu kan. Keuntungannya apa gitu, sekira ya menguntungkan buat gua juga, terus emang tujuannya positif sih nggak apa-apa. Kalau misalnya kita anak orang dalam terus ternyata begitu masuk ya berbuat yang enggak juga kan, kita ngerjain hal-hal yang nggak bener, akhirnya jadi konotasinya ya makin negatif, utama negatif gitu. Nah selama ini nih lu lihat misalkan di kota kita nih, praktik-praktik kayak begitu tuh lu anggap lumrah apa gimana gitu? Apa udah lumrah? Udah gue juga mau ngomong juga sebenarnya cuma di sini aja sih. Sekarang mau ngomong ke orangnya yang ngelakuin kayak gitu dan nggak bisa. Iya, selewat dimanapun di lingkup ini pun ya kayak gua nih di lingkup olahragaan lah ya, bisnis olahraga kayak gitu. Emang dilihat dari yang sekira dari 8 tahun yang lalu ya, emang macam-macam jadi saksi juga gitu, ngelihat bukan praktik ya tapi apa ya? Dia praktek sih sebenarnya. praktek orang dalam cara dia dan kalau selewat merhatiin ya kayak begitu tuh mereka tuh alurnya ini ya gitu dari lobbyingnya mereka dengan cara apapun mendekatinya gitu. Orang-orang yang menggunakannya juga cara-caranya gitu biasanya menggunakan shop selling. Kenapa tuh kita nggak coba kayak gitu, misalkan ngadres gitu ayam lah ya pengadaan. Iya, gue tuh nggak bisa kayak gitu. Soalnya bener harus menjilat dubur seseorang. Anjing banget. Aing mah rebel tiba lagi gitu, jadi tapi sampai yang kayak gitu tuh sama kayak gue di lingkup. Walaupun begini itu nggak gitu banget. Gitu. Ngerasain udah mah gue tahu kan. Dulu kita lah dulu gitu misalkan ada di skena yang istilahnya rebel lah ya, yang report dari zaman underground. Emang di saat bertemu sama yang begitu juga jangankan kita punya agama tuh. Punya. Kalau gua mah punya. Yoi. Lu gak tahu deh. Jangankan di agama ya, maksudnya secara nurani kita aja kan. Itu tuh kalau dalam agama Islam itu perkara syubhat itu kayak gitu. Jadi halal dan haramnya abu-abu gak jelas. Benar kan? Syubhat kan. Kayak gitu. Tong seliwain deh. Sudah sering mengerti. Iya, paham. Cibotek ya. Ya kadang gua pas masuk lingkup sini dan ada lingkup yang formal ya di olahragaan, gua sendiri juga ngelihat praktek-praktek gitu anjing nge-secure. Justru praktek kayak gitu tuh lebih banyaknya di lingkup-lingkup yang formal. Iya, kata gua. Itu dia makanya gua sendiri gitu. Dibanding lingkup-lingkup non formal. Lingkup formal olahraga gua tuh lebih banyak diem mantau. Ya ho aja sih gua juga nggak terlalu ini. Cuma kan ngiring bingan Iya betul, ngiring bingan. Tapi hati tidak menerima. Karena core gua udah lah. Kalau gua sih udah bisnis lah. Kalau gua udah. Soalnya kalau masuk ke situ tuh ribet, iya bro. Banyak orang, banyak cap-cap. Kadang pelaku-pelaku yang sebagai orang dalam ini juga dia memanfaatkan keberadaannya buat meraup keuntungan juga. Nah, itu dia. Contohnya di sebutlah perusahaan. Gua orang dalam nih kerja di satu perusahaan. Lu mau kerja gak sih? Seberapa juta? Loh, bener kan? Zaman-zaman. Iya. Lebih karan aja digawe orang. Ngalamin kan gua juga. Lu juga kan sama lulus SMA gua ngalamin kayak gitu, nyari calo ya supaya bisa kerja di salah satu perusahaan kayak gitu. Iya, dia mencari keuntungan, memanfaatkan keberadaannya untuk meraup keuntungan tuh. Kayak gitu. Dan itu pun sekarang kan lumrah kayak gitu tuh ya. Iya. Nah, atau nurani lu gimana sih kalau kayak gitu? Kalau gua tuh lebih gini bro, kayak di lingkup olahraga. Lu punya perasaan ini nggak namanya? Aduh, gua pengen nih melakukan kayak gini nih lewat orang dalam memanfaatkan. Tapi gua tuh nggak hati tuh nggak nerima gitu. Soalnya masih ada orang lain yang membutuhkan pekerjaan tersebut, misalnya di bidang pekerjaan dengan cara-cara yang
normal sesuai ya. inilah Alur ya, sesuai alurnya, alur yang normal. Lu ada perasaan kayak gitu gak? Selama ini kalau benturan batin kayak gitu gak ada sih bro. Gua tuh lebih kalau gua mah suka ada sih di lingkup formal yang gua geluti saat ini. Gua tuh melihat kadang orang tuh ini lu anjing kayak banget na opat, banget 12 ayo 18 asli ku banget mana pas halus kabeh jadinya yang harap kasih bapak ieu halus di depan kita doang. Wah ini mah kurang ya Avenger saya sih lu bisa banget tahu banget Dokter Strange, Dokter Strange pas gua tuh sebenarnya bisa pas jadi masuk loba ke lingkup itu, pas masuk ke sistem itu shock bro. Iya. Kan gue selama ini Oh, mana tuh iya, lu kan biasanya ini ya secara aduh mau disebut kebanyakan bekerja di luar non formal lah sendiri ya. Kontemporer lah istilahnya, nggak terlalu formal gitu. Pas masuk ke sistem itu gue juga sempat kaget, gue tuh harus gimana nih berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Ya, gue bukan ngerasa wah anjing so bersih gitu, enggak sih, tapi bingung aja. Bingung karena sama background gue dari awal juga nggak ada untuk apa ya istilahnya mengenal sedikit pun. Ya karena belum pernah kan lu masuk ke situ, begitu masuk pasti lu kebingungan gitu, harus jadi gimana bersikap gitu. Poinnya lagi kepentingan ya. Iya. Sedangkan lu punya idealis sendiri kan. Yang nggak bisa diterapkan di situ. Lu sih orangnya mau jadi miliarder mah bukit gitu aja. Iya. Liar asli liar. Lu kalau mau jadi miliarder gitu jadi mau ngapain emang? Naon mah miara ormas paling. Mau apa? Miara ormas. Orang mereka ngajian global isu pandemi naon gitu ngajian antara gitu. Terus eta madorot nyusahkeun. Oh jangan manusia eta enggak boleh ya berdosa juga sama itu. Temenan. Tapi ngeunah duitnya sih gananya. Ya hafal tah. Kalau enggak bikin ini aja bro, emang ngahayal aja bisnis teror jika Osama Bin Laden teror ini di mana-mana kan, mana itu kan sebenarnya kan bisnis di balik itu teh. Balik lagi nih orang dalam, gua cari-cari istilahnya emang kalau di luar negeri ada nggak sih? Bahasa Inggrisnya nu apal tuh orang dalam teh naon? Namanya inside human, gitu, inside man, inside person. Kan tengah kan? Yang nggak ada padanan katanya di luar negeri. Padahal kosa katanya lebih banyak bahasa asing sih dibanding bahasa Indonesia. Orang dalam. Apa kita doang ya yang gini kelakuannya orang Indonesia unggul? Ya pusing. Kayaknya mah di tempat lain mah nggak ada. Ada mungkin nggak sebanyak di kita ya. Mau naon kan kayak istilah gua nih bikin komunitas atau istilahnya apa menginisiasi komunitas apapun gitu. Gua senangnya kan di seni ya, maksudnya seni musik lah khususnya. Terus gabung sama art ini yang budaya kayak apa pokoknya yang berbau art gitu. Kadang ya gue tuh kalau ada gitu mereka datang ke gue terus gue ya ngobrol gitu. Kadang gue tuh suka malasnya gitu. Gimana kurang proposal yuk kali itu kurang aja deh. Padahal kita mau organik aja ya. Nah yang kayak gitu tuh sebenarnya mah emang secara ini dimudahkan mungkin akses kita apa pendanaan mungkin kayak gitu pak emang gue tuh ke tipikal kayak gitu tuh kurang seret sih sebenarnya kita kalau mau musik walaupun gue pernah menjalani dulu gitu ya udah emangnya anjing bangsa hip hop tapi gue gitu emang diuruskan ku dinas anjing dah itu bukan menginisiasi gitu ya karena kita emang difasilitasi waktu dulu kita rep-repan kan ikut BKKBN gitu kan emang mereka yang memfasilitasi kita gitu bukan kitanya pengen ke situ terus memanfaatkan orang itu udah enggak dia bergerak sendiri. Kita nanti kedepannya gimana podcast kita tuh udah tercetus nih anjing podcast orang dalam gitu nanti kita pasti bahas-bahas gituan terus enggak lah enggak kita mau bebas deh ini itu mah nama aja ini tuh orang dalamnya mah cuma di episode ini aja kesannya menaon we nggak ada oke tadi kan gitu ya poin-poinnya tuh ternyata poin-poin orang dalam apa ya menguntungkan sama enggak ya, itu kepentingan. Kan? Jadi mungkin lagi ya kesimpulannya mah menguntungkan bagi apa nggak apa-apa bagi yang menguntungkan gitu. Gue sempet sih ngerasain orang dalam gitu. Selain ngerasain naonnya maksudnya aksesnya ya ngerasain ini, orang dalam. Maksudnya ngerasain orang dalam itu bukan menguasai orang-orang di dalam aja maksudnya. Ini mah orang dalam tanda kutip gitu.
Kan ada suku orang dalam di sini kan anak dalam ya. Anak dalam ya, bukan orang dalam ya. Tapi orang dalam tuh kadang disebutnya suku pedalaman ya. Gitu. Kadang disebutnya ini mah orang dalam tanda kutip gitu. Nah, yang praktik-praktik seperti itu yang masih berjalan di sekitar kita gitu. Kesimpulannya kan tadi itu ya. Pertama masalah ujung-ujungnya kepentingan poinnya itu menguntungkan buat kita apa enggak. Tradisme lah. Kasarnya mah bahasa ininya mah. Jadi kadang pokoknya tetap kita butuh ya. Kadang di satu saat itu bisa butuh nggak butuh sih. Kalau emang kita di satu saat membutuhkan, ya membutuhkannya dalam koridornya apa dulu gitu. Sekiranya nantinya menjadikan keburukan kepada umat, menghindar. Kalau gua sih begitu. Iya. Kalau misalnya menguntungkan buat semua orang sih ya nggak apa-apa. Kalau kepentingan pribadi, bro, si orang. Gua kurang setuju sih. Kepentingan buat lo sendiri misalkan. Lu nyari untung sendiri buat diri lu sendiri misalnya di mana tuh? Hati nurani gua kurang ini sih, kurang seru. Mantap. Minimal lah rada bertentangan. Begitu. Udah? Oke. Tutup lah. Tutup. Udahan ini teh. Ini harus pakai penutup. Iya dong. Kami yang masih tahlil lah. Wah, talil gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di POD podcast Orang Dalam. Karena hidup akan lebih mudah kalau ada orang dalam.